Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur buat hari baru, hari berkat Tuhan. Mari kita sambut dan mengisinya di dalam mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kembali kami akan melandasi hari ini dengan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita suluh terang bagi langkah kehidupan kami. Mari ya Roh Kudus, berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Kejadian 50 ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah ciri orang yang belum hidup dalam pengampunan. Saudara, hidup dalam pengampunan adalah hidup yang paling menyenangkan. Paling sungguh membahagiakan pastinya. Karena di dalamnya dia akan mengalami damai sejahtera. Dalam hidupnya ada sukacita. Dan pasti dia akan sangat diberkati dan dilindungi Tuhan. Sedangkan hidup jika belum dalam pengampunan akan sebaliknya. Ya, akan menyesakkan dada, akan menyusahkan dan pastilah akan penuh dengan kepahitan. Nah, inilah yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf atau kakak-kakaknya, atau abang-abangnya. Dan inilah yang sungguh kita akan renungkan. Ada beberapa hal yang kita akan perhatikan. Yang pertama, orang yang belum hidup dalam pengampunan akan hidup dalam ketakutan. Ayat 15 dan Kejadian 37 ayat 2-4, hidup dalam ketakutan pertama, takut tertolak. Tidak dikasihi, ingin mendapatkan kasih Bapa, akhirnya dia membenci, dia melukai, dia menjual dan bisa saja sampai membunuh. Itu kisahnya abang-abang Yusuf ya, yang akhirnya bersikap demikian karena tidak punya hati yang mengampuni. Dalam Kejadian 37 ayat 2-4. Kedua, takut dihukum. Ada sebuah perasaan yang dihantui, ya, perasaan bersalah. Ya, lebih-lebih ketika mereka menyadari bahwa Yusuf masih hidup. Sungguh mereka dihantui oleh ketakutan. Akhirnya supaya tidak dihukum, mereka bersedia menjadi budak. Itu ayat 18b tadi. Apalagi jadi budak kepada adik mereka sendiri. Hal ini mereka tidak hiraukan lagi. Daripada pikirnya mereka dibunuh seperti waktu mereka memperlakukan Yusuf. Apalagi istri dan anak-anaknya terlantar. Lebih baik jadi budak, adiknya sendiri pun gak apa-apa. Tetapi berbeda dengan Yusuf. Ya, Yusuf tentu bukan takut pada manusia, tetapi dia takut akan Tuhan. Ya. Yang kedua, ayat 15. Orang yang belum hidup dalam pengampunan, tentu ya kita lihat dia akan bergantung dan mengandalkan manusia. Pertama, ada seseorang atau figur yang hilang. Ya. Di dalam ayat yang kita baca tadi, ayah mereka, itulah Yakub, ya, telah mati. Dan apa yang terjadi dikatakan, firman Tuhan berkata bahwa pada akhirnya Yakub pun mati, maka semakin ketakutanlah mereka. Ya, bandingkan dengan Yusuf yang bergantung hanya kepada Allah saja. Ya, bagaimana dengan saudara? Ya, adakah figur, tokoh, atau orang yang kita andalkan, yang kita sungguh-sungguh cari perlindungan kepadanya. Ketika ada perbuatan-perbuatan kita yang menyakiti orang lain atau telah melukai hati sesama. Ya, ketika orang-orang yang kita andalkan tidak ada. Apakah perasaanmu lega, perasaanmu damai, atau sebaliknya? Anda diteror, Anda tertuduh, Anda merasa takut mengalami perlakuan yang sama. Yang ketiga, ayat 15b. Orang yang sungguh-sungguh hidupnya belum dalam pengampunan. Itu suka berasumsi negatif dan curiga. Dikatakan di ayatnya yang ke-16. Ya. Berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Bandingkan dengan Yusuf yang berpikiran positif ya. Dikatakan memang engkau mereka-rekakan jahat tentang aku. Tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Justru dengan engkau membuang aku ke tempat ini. Maka aku dapat
memelihara dan memberkati. Ya, begitu banyak bangsa. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini yang sungguh dialami oleh orang yang belum hidup dalam pengampunan. Yang keempat, orang yang belum hidup dalam pengampunan adalah orang yang suka merekayasa atau berbohong. Dikatakan di dalam ayat yang ke-17, 16 tadi, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Ya, dibayangkan ya, dia sudah merekayasa. Mana mungkin, karena ayah mereka tahu Yusuf sudah mati. Ya, dan mereka tidak berani menceritakan itu dengan jujur kepada ayahnya. Ya, hal ini memang bidang mereka. Karena mereka sebelum itu mereka juga merekayasa kalau Yusuf itu mati dimakan binatang buas. Nah, berbeda dengan Yusuf. Yusuf orang yang jujur, apa adanya di hadapan Tuhan dan sesama. Yang kelima, ciri orang yang belum hidup dalam pengampunan adalah tidak gentleman, tidak bertanggung jawab secara pribadi, tetapi selalu mencari orang lain atau memakai orang lain. Ayat 16, sebab itu mereka menyuruh kepada seorang, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Saudara, Yusuf adalah pribadi yang bertanggung jawab. Ya, tidak seperti mereka. Ya, ibaratnya lembar batu sembunyi tangan. Ya, tidak mau gentle mempertanggungjawabkan perbuatan. Tapi Yusuf tidak. Yusuf justru malah menghibur mereka dan berkata, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 20. Bahkan Yusuf masih bisa memberi dan menanggung segala kebutuhan keluarga dari saudara-saudaranya yang sangat jahat kepadanya. Kejahatan dibalas oleh Yusuf dengan kebaikan. Dan semua ini hanya bisa dan mungkin dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengalami pengampunan dari Tuhan. Jadi, kalau kita mau hidup dalam pengampunan Tuhan dan mengampuni orang lain, maka terimalah pengampunan Tuhan terlebih dahulu dalam hidup kita. Karena itu mari ampunilah orang yang telah menyakiti kita. Banyak orang yang masih membenci dan menyimpan sakit hatinya, sementara mungkin orang yang dia benci sudah ada dalam kedamaian, ada dalam kebahagiaan. Kata Amsal, orang bodoh adalah orang yang mati gara-gara sakit hatinya. Amsal 5 ayat 2. Karena itu, mari hiduplah dalam pengampunan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur kembali lagi diingatkan untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh hidup dalam pengampunan. Dan dengan demikian, kami juga mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.